Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah amma ba'd. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah kita ketahui pada bagian sebelumnya, kita masih bersama dengan salah satu ulama besar yang kita bangga-banggakan, yang kita ketahui bersama, yaitu Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Setelah beliau menyelesaikan pendidikan dasarnya di kota Makkah Al-Mukarramah, setelah berguru kepada ulama-ulama besar yang ada di sana, maka kemudian beliau ingin melanjutkan pengembaraan intelektualnya. Maka salah satu kota yang dipilih adalah Madinah Al-Munawwarah. Mengapa Madinah Al-Munawwarah? Disitulah ada seorang ulama besar yang terkenal pada waktu itu, yaitu Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu an. Beliau adalah pendiri madhab Maliki. Beliau ini salah satu ulama yang masyhur dan populer dengan kealimannya, dengan kewara'annya, dengan kezuhudannya, dan salah satu juga yang membuat Imam Syafi'i tertarik kepada Imam Malik. Setelah Al-Imam Asy-Syafi'i berhasil menghafalkan kitab atau karya monumentalnya Imam Malik yang diberi nama dengan Muwatta, Al-Muwatta. Beliau berhasil menghafalkan kitab Al-Muwatta ini sebelum usianya genap 13 tahun. Lalu setelah itu beliau datang ke Imam Malik dengan maksud dan tujuan ingin talaqi langsung, ingin belajar langsung kepada beliau. Maka setelah itu beliau diterima untuk menjadi muridnya Imam Malik. Lalu seperti apakah kondisi perkembangan ilmu pengetahuan yang ada di Madinah Al-Munawwarah pada saat itu? Kalau kita urut dari sejak masa kenabian, setelah Rasulullah wafat, di situ masih menjadi tempat para sahabat Nabi. Ulama-ulama besar dari kalangan sahabat masih berada di Madinah Al-Munawwarah. Pada masa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dilanjutkan dengan masa pemerintahan Sayyidina Umar ibn al-Khattab, dan juga setelah itu dilanjutkan dengan masa pemerintahan Khalifah Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Baru setelah Sayyidina Utsman bin Affan wafat, digantikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, disinilah terjadi pergeseran ibu kota Islam. Dari sejak zaman Rasulullah hingga Sayyidina Utsman bin Affan, ibu kota Islam berada di Madinah Al-Munawwarah. Tetapi ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah menjadi khalifah dari umat Islam, maka beliau pindah dan hijrah. Yang dipilih adalah kota Kufah yang ada di Irak. Maka secara otomatis ibu kota dipindah pula ke Kufah yang ada di Irak. Setelah itu disusul oleh beberapa sahabat yang lain, seperti misalnya Abdullah ibnu Mas'ud juga ikut pindah ke Kufah, dan beberapa sahabat yang lain. Maka yang tersisa sekarang di Madinah Al-Munawwarah masih ada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, masih ada Abdullah ibn Umar, putra daripada Sayyidina Umar bin Khattab, dan juga masih banyak sahabat-sahabat yang lain. Yang kemudian dari beberapa sahabat yang masih berdomisili di Madinah ini, kemudian mempunyai murid yang melanjutkan perjuangannya di dalam mengajarkan agama Islam. Seperti misalnya pada masa tabi'in, generasi setelah beliau itu, setelah sahabat maksudnya, ada Al-Imam Sa'id ibnul Musayyib. Ini Sayyidut Tabi'in. Kemudian ada juga di samping ada Sa'id ibnul Musayyib, ada juga Imam Rabi'atul Ra'yi. Ada juga setelah itu Imam Nafi' Maula Ibni Umar. Ada juga setelah itu putra daripada Abdullah bin Umar sendiri, yaitu Salim bin Abdullah bin Umar. Dari beberapa ulama inilah, dari beberapa tabi'in inilah kemudian Imam Malik
belajar, Imam Malik menimba ilmu, di antara salah satu gurunya ialah Imam Nafi', dan juga di antara salah satu gurunya ialah Imam Rabi'atul Ra'i. Suasana perkembangan ilmu pengetahuan yang ada di Madinah, karena memang hadis-hadis Nabi masih banyak di Madinah, turunnya wahyu di Madinah, terutama wahyu yang berkaitan dengan syariat, dengan hukum fikih, itu masih di Madinah, sehingga setiap kejadian atau setiap problematika itu biasanya sudah ada dalil hadisnya. Ya, walaupun ada beberapa kejadian yang tidak ditemukan dalam Al-Quran dalilnya secara langsung misalnya, dan juga tidak ada dalam hadis secara langsung misalnya, maka ada sebagian dari mereka yang tawakuf. Tawakuf itu tidak berani memberikan legitimasi hukum atau tidak berani memberikan penjelasan hukum karena alasan mereka tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Ini pendapat sebagian daripada mereka. Akan tetapi ada golongan atau ada pendapat yang lain tetap memberikan hukum terhadap perkara-perkara baru yang muncul di Madinah. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan hukum kias, ya, dengan menggunakan dalil kias, analogi. Dikiaskan kepada Al-Quran, dikiaskan kepada hadis. Disinilah mulai menggunakan ar-ra'yu, pendapat, ya, logika misalnya. Maka Imam Rabi'ah diberi julukan Rabi'atul Ra'yi karena beliau juga sering menggunakan dalil qiyas ini yang merupakan kinerja akal. Sehingga Imam Malik berguru kepada Imam Nafi', Imam Nafi' berguru kepada Abdullah bin Umar, seorang sahabat Nabi. Abdullah bin Umar langsung kepada Rasulullah. Di satu sisi juga Imam Malik ini juga berguru kepada Imam Rabi'atul Ra'yi. Maka tidak heran kalau Imam Malik kemudian menjadi ulama besar yang ada di kota Madinah, yang melanjutkan perjuangan daripada guru-gurunya atau generasi-generasi sebelumnya. Maka disinilah yang kita ketahui Imam Syafi'i menimba ilmu pengetahuan kepada Imam Malik, karena beliau salah satu ulama yang masyhur di kota Madinah. Akan tetapi yang harus kita ketahui, dari sekian banyak murid Imam Malik radhiyallahu anhu, itu bukan hanya Imam Syafi'i saja. Ada banyak murid beliau, di antaranya adalah ada Imam Ashhab. Ada juga di antaranya Abdullah ibn Abdul Hakam. Ada juga di antaranya Abdullah ibn Wahab. Ada juga di antaranya Yahya bin Yahya Al-Laythi. Inilah yang kemudian meriwayatkan kitab Muwatta'nya Imam Malik, yaitu muridnya yang bernama Imam Yahya bin Yahya Al-Laythi. Beliau ini dari Andalus, ya. Ini yang dikenal sebagai periwayat kitab Muwatta'nya Imam Malik. Itulah semua murid-muridnya Imam Malik. Akan tetapi yang paling menonjol di antara sekian banyak muridnya Imam Malik ini adalah Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i yang kita kenal. Maka disinilah kemudian Al-Imam Bukhari, ya, Imam Bukhari pernah berkata bahwa ashahhul asanid, sanad silsilah, ya, mata rantai guru dalam bidang hadis, kata Imam Bukhari, ashahhul asanid, sanad yang paling sahih di antara semua sanad yang ada dalam ilmu hadis itu adalah Imam Malik dari Imam Nafi', dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah. Ini yang disebut kemudian dengan as-silsilah az-zahabiyah, yaitu silsilah yang disebut dengan silsilah keemasan. Setelah kita tahu dari sekian banyak muridnya Imam Malik, yang paling menonjol dalam segi kecerdasannya yaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tetapi beliau tidak menjadi pengikut mazhab Maliki setelah itu, karena beliau masih melanjutkan pengembaraan intelektualnya. Nanti beliau akan datang ke Yaman, beliau akan melanjutkan mencari ilmu pengetahuan ke Baghdad dan lain sebagainya. Tetapi Imam Syafi'i kemudian berhasil membangun mazhab sendiri dengan konsep dan teori
membangun usulul madhab sendiri, berbeda dengan murid-murid Imam Malik yang lain. Kalau murid-murid Imam Malik yang lain, seperti Imam Abdullah bin Abdul Hakam, beliau ada di Mesir, kemudian Abdurrahman Ibnul Qasim ada di Mesir, semuanya menyebarkan dan menyebarluaskan madhabnya Imam Malik, sehingga semua masih menjadi pengikut dan mengembangkan madhabnya Imam Malik. Beda dengan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau kemudian berhasil membangun madhabnya sendiri sampai sekarang yang kita kenal, bahkan dianut oleh sebagian mayoritas umat Islam yang ada di belahan dunia. Baik, sampai di sini kita akan lanjutkan pada bagian-bagian berikutnya masih bersama dengan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.